saya pilih ini karena terus terang aja nih olahraga kayak punya Amerika kan, US kan. Jadi rasanya tuh kayak vibe-nya tuh beda. Vibe-nya tuh beda dan orangnya juga di sini asik-asik. Jadi kita berbasis karena kekeluargaan, jadi kita latihannya tidak yang kasar-kasar, yang kayak semi militer kayak biasanya gitu. Jadi sebenarnya cuma kayak santai gitu. Kebetulan kita di Timika sudah ada Asosiasi American Flag Football untuk regional Papua. Kita rencananya sih untuk area Timika dulu ya. Kan kita kemarin buat sosialisasi, kita ke sekolah-sekolah itu. Terus ide kita setelah kita ke sekolah, kita bakalan membuat turnamen antar sekolah. Jadi tujuan kami untuk mengeksposur flag football di Papua. Ini olahraga yang hype buat orang Papua soalnya. Hari ini saya sedang berada di lapangan olahraga American Flag Football Timika, dan ini merupakan olahraga yang relatif baru yang ada di Timika dan juga Papua. Untuk itu, kita akan mewawancarai beberapa pemain American Flag Football yang ada di Timika. Let's go! Halo, nama saya Restel Boy Chandra Bansawan, biasa dipanggil Restel. Di Asosiasi Flag Football saya dipilih sebagai Ketua Harian 2. Halo, saya Sandy, saya dari AFI Region Papua dan sekarang saya berada di Papua 60 Detik bersama Zona Agency. Hai, nama saya Washington dari AFI Regional Papua dan saat ini saya sedang berada di Papua 60 Detik Zona Agency. Flag football ini kan adalah olahraga yang baru ya di Timika sendiri. Nah, mungkin kakak bisa jelaskan sedikit mengenai olahraga American Flag Football ini? American Flag Football ini dia ada 3 jenis. Dia tackle flag football, sama 8v8, 7v7, sama ada juga yang 5v5 yang kita sekarang ada latihan. Ini berasal dari US Kak, dari USA. Jadi hype-nya tuh agak beda ya, lebih kayak teriak-teriak gitulah. Terus kita punya tim namanya Black Pearls, dan Black Pearls ini kita sudah pernah ikut bertanding di Merdeka Bowl, itu lomba nasional di Yogyakarta kemarin. Kebetulan kita di Timika sudah ada Asosiasi American Flag Football di regional Papua. Baru aja terbentuk kemarin tanggal 27 Maret. Jadi tujuan kami untuk mengeksposur flag football di Papua agar bisa lebih dikenal sama masyarakat Papua. Ini olahraga yang hype buat orang Papua soalnya. Apa yang buat kakak tertarik dengan flag football ini dibandingkan dengan olahraga yang lain? Mungkin ada sosok atau komunitas yang memperkenalkannya kepada kakak atau gimana? Kalau tertarik sebenarnya saya pengen coba rugby ya sebenarnya. Tapi karena rugby dia kontak fisiknya lebih berat, jadi saya pilih ini. Dan buat saya, kalau kita cewek di atas 30-an, kalau kita pertumbuhan kaki lebih kuat, otomatis kita punya hidup lebih sehat untuk jangka umur yang lebih panjang. Awalnya tuh dari teman-teman main ya, teman-teman main yang dia ikuti game ini, dan dia kesini dan dia ceritakan soal game flag football ini. Nah, terus akhirnya sudah mulai dikasih tahu, diajak pelan-pelan dari lempar satu-satu orang dulu. Terus terang aja nih olahraga kayak punya Amerika kan, US kan. Jadi rasanya tuh kayak vibes-nya tuh beda. Vibes-nya tuh beda dan orangnya juga di sini asik-asik. Saya sebenarnya bisa semua olahraga sih, saya basket semua bisa, tapi waktu itu diajak sama ada kakak Titi, shout out to Kak Titi. Terus diajak untuk coba di sini, latihan di sini. Pas nyoba kayak rasanya cuma dapat bola lari emang seru, kayak macam memang itu style bermain saya juga kan basic dari sepak bola pindah ke basket sampai ke volley juga semua. Jadi pas coba ini langsung dapat. Terus Kak Titi ngajak berangkat untuk pertandingan di Merdeka Bowl 2024. Oke, kalau di Timika sendiri awalnya seperti apa American Flag Football ini mulainya? Awalnya kita cuma macam main-main biasa aja sih Kak, kayak latihan sendiri sama waktu itu sama Kak Titi, cuma latihan 2 hari, saya langsung nunggu lagi sampai pas pertandingan, baru setelah pertandingan terus tunggu sampai baru start tahun 2025. Kalau untuk dalam pertandingan sendiri kakak posisinya sebagai apa nih? Saya main dari quarterback. Mungkin bisa jelaskan tantangan apa yang biasanya kakak hadapi dan bagaimana cara kakak mengatasinya?
tantangan terbesar mungkin kalau untuk seorang QB kita di lemparannya. Karena kalau kita sekarang kadang kalau salah lempar biasanya fatalnya tuh kita cederanya di bagian lengan. Terus mungkin kita bagian ini juga bagian pergelangan. Kebetulan saya kan di posisi offense, jadi posisi menyerang. Itu yang tantangan yang saya hadapi itu ketika saat kita mau menerima bola yang dilempar oleh pelemparnya kita. Itu tantangan sekali karena kita harus beradu dengan tim lawan. Kalau jatuh ya kadang mengecewakan juga buat teman-teman kan. Itu yang kita harus mencoba untuk lawan sudah. Masing-masing posisi punya tantangan sih, offense sama defense. Kalau offense harus bisa tangkap bola, terus duel di udara biar dapat kasih ke touchdown. Kalau defense harus deflect, tidak boleh sampai musuh dapat bola. Terus kita juga harus bisa intercept. Jadi masing-masing punya tantangan. Pak, dan pastinya butuh teamwork juga ya. Nah, mungkin Kak bisa jelaskan teamwork di dalam flag football ini seperti apa yang di Timika? Berpengaruhkah terhadap pertandingan? Berpengaruh sekali. Untuk offense, kita punya QB. QB itu dia yang ngatur rute untuk lari sama dia yang melempar bola. Dia kalau salah lempar bola, offense tidak berjalan dengan baik. Terus yang offense juga tidak boleh telat, mereka harus lebih cepat daripada bolanya QB. Untuk defense harus bisa baca lawan, bisa tahu dia punya bola lari kemana. Terus kan kita nggak boleh lihat ke arah QB waktu ngelempar. Kita berhadapan sama lawannya, fokus ke lawan. Kalau lihat ke QB-nya yang lempar dapat foul. Jadi harus lebih mempererat teamwork. Karena ini bukan one man show ya, teman-teman lain yang dalam lapangan 5 orang dan itu ada posisinya masing-masing dan tiap posisi itu tuh sangat berpengaruh untuk mencetak poin dan kita juga harus yakin entah siapa yang mau dipassing gimana itu kita harus percaya sama teman juga. Teamwork yang kita pakai ini sebenarnya tidak susah ya karena kita berbasis karena kekeluargaan, jadi kita latihannya tidak yang kasar-kasar yang kayak semi militer kayak biasanya gitu. Jadi sebenarnya cuma kayak santai begitu. Oke, lalu menurut Kakak sebagai anak muda ini mungkin apa yang bisa dilakukan untuk memperkenalkan flag football kepada banyak anak-anak muda Timika khususnya generasi Z? Kalau saya mungkin peran sosial media ya, karena untuk abad sekarang ini peran sosial media itu yang paling berpengaruh besar kayak TikTok, Instagram, TikTok yang paling berpengaruh besar sama mungkin kita promosi dari sekolah ke sekolah begitu untuk sasaran anak muda yang anak SMA kan kayak gitu. Pertama ada beberapa yang kita sudah mulai lakukan yaitu kita sosialisasi ke sekolah-sekolah, kebetulan baru satu sekolah dan banyak juga kita lebih aktif di sosial media. Terutama Instagram, itu selalu kita up perkembangan kita, latihan, bermain, seperti itu. Nah, kalau misalnya Kakak sendiri diberikan kesempatan untuk menjadikan flag football ini sebagai karir profesional, apakah Kakak sendiri mau atau gimana? Terus terang, saya sendiri mau sih, sangat mau. Cuma karena ada pekerjaan, tapi tetap kalau untuk olahraga, saya mau sekali untuk karir. Ya puji Tuhan kalau bisa dapat langsung mau, tapi pikir kerjaan juga sih. Sekarang sedang lagi kerja. Kalau jika berkenan ya saya pengen memang jadikan karir profesional yang bisa jadikan pekerjaan tetap. Puji Tuhan kalau memang bisa ya saya pengen. Lalu kan yang kita tahu flag football ini akan debut di Olimpiade 2028. Nah, terkait hal tersebut gimana perasaan Kakak? Apakah itu bisa lebih memotivasi Kakak supaya lebih berkembang? Senang ya karena untuk pertama kali flag football kita masuk ke dalam Olimpiade dan langsung ke rumahnya sebenarnya karena langsung ke Amerika. Saya sangat bersemangat dan harus tetap fokus latihan menjadi motivasi supaya saya bisa ikut ini. Soalnya saya juga memang pengennya untuk sampai ke situ. Saya lagi incar untuk dapat bisa ikut trialnya besok untuk Indonesia Timnas. Nah, dari Kakak sendiri mungkin apa harapannya kepada flag football yang ada di Timika ini ke depannya? Kalau harapan saya sekaligus untuk atas nama flag football, harapan saya semoga bisa menjadi komunitas yang lebih besar, terus diminati banyak orang, terkhususnya anak muda. Untuk rencana ke depan kita besok ada rencana mau ikut pertandingan di Jakarta yang disediakan dari AFI Jakarta. Itu namanya East Coast, tapi nanti kita masih nunggu lagi informasi selanjutnya. Terus habis itu kita juga mau ikut Merdeka Ball 2025 kalau jadi. Puji Tuhan harus jadi. Untuk regional Papua kita rencananya sih untuk area Timika dulu ya. Kan kita kemarin buat sosialisasi, kita ke sekolah-sekolah itu.
Terus ide kita setelah kita ke sekolah, kita bakalan buat turnamen antar sekolah. Adik-adik, ayo gabung flag football, baru rasakan dia punya family ties di dalam sini. Buat anak Timika, kalau kamu capek main basket, capek main futsal, jangan lupa datang ke Flag Football Timika. Gabung kayak Kitong karena Kitong tidak tertutup untuk siapapun, tidak terbatas usia berapapun. Kalau kamu gabung, langsung datang kayak Kitong. Kami ikut olahraga ini, kamu ganteng. Itu saja. Oke. Yang cewek. Yang cewek juga cantik juga, sama.